어? 어깨가? Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, Jung Set-pil memberitahu Choi Tae-hyun bahwa dirinya akan berhenti bekerja dari Toserba karena ia teringat dengan kata-kata Yeonju. Choi Tae-hyun kaget dengan keputusan Jung Set-pil yang mendadak dan berusaha menawarkan kenaikan gaji. Tapi Jung Set-pil segera menyuruh Choi Tae-hyun pergi. Kemudian datang Jung Eun-byul untuk menemui kakaknya. 아니면 내가 시급 올려줄까? 안녕하세요. 500원 올려줄게. Mereka pulang bersama, dan saat sampai di rumah, mereka disambut dengan pemilik gedung yang mengeluarkan barang-barang dari rumahnya. Mereka segera berlari dan mencari tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Pemilik gedung memberitahu Jung Set-pil bahwa dirinya telah ditipu oleh agen properti dan ia harus kehilangan rumahnya. Jung Set-pil melaporkan hal itu ke polisi, tapi polisi tidak bisa menjamin uangnya akan kembali. 사기당한 거야, 다른 집들처럼. 네? 안 되니까 잠깐만. Jung Set-pil mulai dipusingkan dengan kondisi keuangannya, ditambah lagi ia baru berhenti bekerja. Adiknya merasa kesal karena kondisi mereka dan menyuruh kakaknya untuk menghubungi Hwang Geum-bi, tapi kakaknya memarahinya. 죽여! 너 맨날 할 말 없으면 죽을래 이딴 소리냐? 나 진짜 쪽팔려서 여기서 학교 못 다녀. Jung Set-pil keluar untuk menenangkan pikirannya, dan beberapa saat kemudian, ia mendapat transferan gaji dari Choi Tae-hyun. Saat membaca pesan, ia mulai teringat dengan obrolannya dulu dengan Choi Tae-hyun. 심심하면 편의점 놀러 와요. 안 심심해. 문자 끝. 에이. Pagi harinya, Jung Set-pil didatangi agen properti Manbok dan uangnya dikembalikan, yang membuat ia merasa senang. Tak lama kemudian, Jung Eun-byul membangunkannya dan ia menyadari bahwa itu semua adalah mimpi. 돈 어딨어 돈? 아저씨가 죽어간 돈 어딨어? 야, 진짜 집 날리고 결국 정신이 이상해졌구나. Ayah Choi Tae-hyun berkumpul dengan teman-temannya dan melihat televisi yang menayangkan tentang perjalanan ke Xiangjiaji. Mereka mulai mempertimbangkan hal itu agar bisa bertemu dengan Jang-mi. 가겠나? 장미 만나러 가는 긴데. 장미 만나러 갔다 올게 할 거야? 이또 벌금 못 할. Jung Set-pil mulai mempromosikan barang bersama rekan kerjanya, tapi kinerjanya tidak seperti biasanya. Sedangkan Choi Tae-hyun menjaga Toserba dan belum memberitahu ibunya kalau Jung Set-pil telah berhenti bekerja. 그게 아니라 사실은 야, 새별이 잘 씻어 오락해라. 우리 보물 간다. Saat akan pulang, Jung Set-pil terus memantau smartphone-nya dan tidak menyadari kalau dirinya menuju ke Toserba Choi Tae-hyun. Saat sampai di depan Toserba, ia kaget dan akhirnya memutuskan untuk mengambil buku catatannya yang masih tertinggal di sana. 너 왜 여기로 왔지? Ia masuk ke Toserba saat Choi Tae-hyun keluar. Belum berhasil mendapatkan buku catatannya, Jung Set-pil melihat Choi Tae-hyun sudah kembali ke Toserba dan dirinya terpaksa harus bersembunyi di dalam gudang. 속이 안 좋나 오늘? Dan saat itu juga persediaan datang. Jung Set-pil makin panik dan akhirnya bersembunyi di dalam lemari. Choi Tae-hyun berusaha mencari kotak pengembalian tapi tidak bisa menemukannya. Dan saat Choi Tae-hyun keluar, Jung Set-pil mengeluarkan kotak pengembalian itu dari lemari dan Choi Tae-hyun kaget melihat kotak itu karena tiba-tiba bisa ada di sana. 이거를 잠가놓고 아유 정세별 진짜 씨. 이거 뭐야 어떻게 된 거 어디서 나왔어요? 제가 이런 말씀 웬만하면 안 드리는데 귀신 나오는 편의점도 있대요. Choi Tae-hyun mulai menjadi takut berada di Toserba. Ia juga mendengar suara-suara yang membuatnya merinding, dan Jung Set-pil berhasil keluar dari sana tanpa ketahuan. 뭐야? Jung Set-pil mendapat telepon dari adiknya dan memberitahunya bahwa ia berada di rumah Geum-bi. Mereka menyuruh Jung Set-pil untuk segera menyusulnya. 난 안 간다. 1시간 내로 안 오면 네 동생을 죽이겠어.
Akhirnya Jung Setpil pergi ke rumah Gembi. Saat sampai di sana, Gembi menunjukkan episode baru webtoon favoritnya. Jung Setpil dibuat merinding dengan selera Gembi. 마미. Sementara itu, Handalsik yang sedang memantau kolom komentar di webtoonnya merasa senang karena ada penggemarnya yang begitu menyukai webtoonnya. Handalsik juga menanyai Choi Daehyun tentang alasan kenapa Jung Setpil berhenti bekerja. Dan ia mulai berimajinasi kalau Yeonju dan Jung Setpil telah adu perang memperebutkan Choi Daehyun. Choi Daehyun mulai bosan mendengar ocehan Handalsik dan meninggalkannya. 너 죽어 나 죽어 그러다 옥살 연주 어깨가 Gembi dan Jung Setpil tidur bersama. Hal itu mengingatkan mereka dengan kejadian 3 tahun yang lalu. Gembi mengatakan bahwa lengan Jung Setpil adalah bantal terbaik baginya. 최고의 베개였지. 그때 널 바로 돌려보냈어야 됐는데. Choi Daehyun mengumpulkan barang Jung Setpil yang masih berada di tos serba dan menghubungi Jung Setpil bahwa ia akan mengantarkan barang tersebut ke rumahnya. Jung Setpil bergegas pergi ke rumahnya dan menunggu di depan pintu. Choi Daehyun juga menanyainya kenapa ia berhenti bekerja. Jung Setpil mengatakan bahwa ia ingin mencari pekerjaan yang lain dengan gaji yang lebih tinggi. Choi Daehyun memberinya hadiah pensiun untuknya. 줬으면 좋겠어요. 내가 처음으로 뽑은 직원. 잘 지내. 그 스쿠터 조심 타고. 간다. Sampai di rumah Gembi, Jung Setpil segera membuka hadiah tersebut dan memakainya. Hal itu membuatnya terharu karena Choi Daehyun masih memperhatikannya. Yeonju terus memikirkan Choi Daehyun karena perlakuan ibunya terhadap Choi Daehyun dan mengiriminya pesan untuk mengajaknya bertemu nanti malam. Yeonju dipanggil ke ruangan direktur dan diperkenalkan dengan direktur musik terkenal. Ia mendapat undangan untuk menyaksikan acara perdananya bersama Sung. 초대받았어. 감사합니다, 회장님. Jung Setpil mendaftar pekerjaan sebagai kurir makanan dan diiming-imingi gaji karyawan dengan penghasilan paling tinggi. Hal itu membuat Jung Setpil semakin bersemangat. 아니, 800이요? 진짜요? 아이 그럼 아이 왜 다 Yeonju makan malam bersama Choi Daehyun dan meminta maaf atas perlakuan ibunya terhadapnya. Choi Daehyun juga meminta maaf tentang foto dirinya yang sedang menggendong Jung Setpil. Ia juga memberitahu Yeonju bahwa Jung Setpil sudah berhenti bekerja dari tos serba. 왜 갑자기? 글쎄 다른 일 하려고 하나 봐. 뭐 우리 편의점 월급이 많은 편은 아니니까. Choi Daehyun memberikan tiket acara musikal pertama kepada Yeonju untuk merayakan anniversary ke-1000 mereka. Yeonju mulai dibingungkan dengan hal itu karena ia juga mendapat undangan bersama Sungjun. 내일 모레인데 시간 괜찮지? Saat kembali ke rumah Gembi, Jung Setpil mendengar percakapan Gembi dan ayahnya. Ayahnya tidak menyukai Gembi dekat dengan Jung Setpil. Jung Setpil mulai sadar dan akhirnya pergi dari rumah Gembi. 금비야. 새별이한테 한마디라도 하면 Choi Daehyun sangat bersemangat karena berkencan dengan Yeonju. Tapi saat Yeonju memberitahu Sungjun bahwa dirinya tidak bisa datang bersamanya, Sungjun mulai membujuknya karena ini adalah undangan dari direktur langsung dan mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan. Yeonju akhirnya memutuskan untuk menghadiri acara tersebut bersama Sungjun. Choi Daehyun yang mendengar keputusannya menjadi sedih dan galau. 많이 웃고 아니 난 괜찮아. 수고해 연주 씨. Saat dalam perjalanan mengantarkan makanan, Jung Setpil meninggalkan alat pelindung sikunya dan memutuskan untuk kembali lagi dan mengambilnya. Tapi saat di tengah jalan, ia mengalami kecelakaan dan terluka. Saat ia mengajukan keluhan, ia malah dimarahi oleh atasannya. Ia juga diberitahu salah satu pekerja di sana bahwa pekerja yang mempunyai penghasilan paling tinggi itu telah meninggal. Gembi dan Cha Eun-soo pergi bersama. Mereka pergi ke time zone dan Gembi berusaha untuk memecahkan rekor. Saat mereka akan pergi, mereka bertemu dengan Handalsik dan Gembi mencubit dada Handalsik yang membuat Handalsik menyebutnya wanita paruh baya yang mesum.
이런 아줌마 같은. Han Dal-sik yang mengetahui rekornya telah dikalahkan, tidak bisa tinggal diam dan segera beraksi untuk mengalahkan rekor tersebut. 신기록. Jung Eun-bil mendapat info bahwa dirinya akan menjadi trainee yang sebentar lagi akan debut, tapi ia harus membawa walinya untuk menandatangani surat perjanjian. 감사합니다. 계약서 쓰게 내일 보호자 모시고 와요. Choi Dae-hyun berusaha untuk mengembalikan tiketnya tapi tidak bisa, dan hal itu membuatnya semakin pusing. Lalu ia mendapat sebuah paket atas nama Jung Set-bil dan kemudian ia menghubungi Jung Set-bil untuk segera mengambil paketnya. 새별이 얘기 좀 제발 그만 좀 하세요. 진짜 좀 제발 맨날 새별이. 정세표 씨. Jung Set-bil sedang mengobati lukanya dan kemudian Jung Eun-bil menjadi perhatian langsung membantu kakaknya mengobati lukanya. 진짜 내가 다 갚아줄게. 언니 호강시켜줄게. Ayah Choi Dae-hyun menceritakan tentang pergi ke luar negeri dan Choi Dae-hyun meminta ayahnya lebih baik untuk meminta izin kepada ibunya. Ia juga memberikan tiket musikal kepada ayahnya dan menyuruhnya pergi bersama ibunya. 하는 거 아니다. 아버지 제가 언제 한 입으로 두 말을 아버지 제가 통보. Ayah Choi Dae-hyun berusaha mengambil hati istrinya tapi akhirnya ia dimarahi oleh istrinya. Ibunya juga langsung menemui Choi Dae-hyun dan mengomelinya. Ia langsung mengembalikan tiket musikal itu kepada Choi Dae-hyun. 차라리 장가를 갚으라. 마누라는 지금 보험 이거 하나 팔랐고 Jung Set-bil yang terbangun dari tidurnya membaca tulisan dari Jung Eun-bil dan segera mengecek dompetnya. Setelah mengetahui isi dompetnya habis, ia menangis dan merasa frustasi. Tak lama kemudian, ibu Choi Dae-hyun datang ke sauna dan menyaksikan Jung Set-bil yang sedang menangis. Jung Set-bil menceritakan semuanya kepada ibu Choi Dae-hyun. Ibu Choi Dae-hyun juga memberitahu Jung Set-bil bahwa Choi Dae-hyun tidak bisa menggunakan tiket musikal bersama pacarnya karena pacarnya tidak bisa. 점장님이 제 얘기 안 했어요? 네 얘기 한다. 니 뭐 더 쉬어야 된다고 엄청 싸우던다. Jung Eun-bil menggunakan uang kakaknya untuk membayar orang yang berpura-pura menjadi ibunya agar bisa menandatangani surat perjanjian kontrak. 꼭 와주셔야 돼요. 당연히 그래야지. 애싸나면 이 바닥. Saat acara musikal berlangsung, Yeonju melihat Choi Dae-hyun datang ke acara tersebut sendirian. Saat ibu Choi Dae-hyun akan pergi, ia bertemu dengan tetangganya dan mendapat info kalau Jung Set-bil menjadi korban penipuan dan sekarang tinggal di sauna. Ia bergegas pergi ke sauna dan mencari Jung Set-bil. 아이고 야 어디 갔노? 시간 보자. Choi Dae-hyun pulang ke rumah dan saat ia duduk di sofa, ia kaget melihat hantu yang menghampirinya. Ia melihat wajah hantu itu dan menyadari bahwa dia adalah Jung Set-bil. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.